Alhamdulillah, saat ini arwah kita bersilaturahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad ini penting silaturahim agar hubungan kita harmonis. Hubungan hablum minan nas itu tidak bisa hanya dengan WhatsApp, dengan Facebook, harus ketemu. Hablum minan nas nggak bisa hanya dengan video call, lewat streaming, nggak bisa. Kalau Anda merasakan bagaimana indahnya ruhaniyah hadir di majelis ini, luar biasa. Masya Allah, lama nggak ketemu, duduk di masjid bareng. Dan ruh kita juga harus bersilaturahmi. Silaturahmi ruh kita dengan Allah sebaik-baiknya tempat ketika kita berada di majelis ta'limnya Nabi Muhammad SAW. Ruhaniyah kita bertemu dengan Allah saat ini. Ruhaniyah kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita enggan hadir di majelis ta'lim, maka sulit nanti kita dikenali Nabi Muhammad dan sulit pula kita mengenal Rasulullah SAW. Karena diriwayatkan ba'da salaf dalam kitabnya, beliau menceritakan orang ketika masuk ke dalam alam kubur ada khususiyah. Bukan hanya ditanya man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Ini pertanyaan umum orang awam. Tapi ada pertanyaan khusus dengan mengatakan manhu, siapa itu? Disitulah orang yang sholawat kepada Rasulullah, orang yang sering majelis taklim diperlihatkan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Tampak Nabi Muhammad. Siapa itu? Nabiku Muhammad. Nggak ada pertanyaan lagi dalam kubur. Hanya mengenali wajah Rasulullah SAW. Makanya ketika kita di majelis taklim, ruhaniyah kita kenal dengan Nabi Muhammad. Arwah kita dekat dengan Rasulullah SAW. Makanya tidak mungkin kita bisa hadir di tempat ini. Allah gerakkan hati kita, Allah luangkan waktu kita, Allah tidak sibukkan kita. Ada ketertarikan hadir di majelis taklim. Ini pertanda Allah dan Rasulullah merindukan kita. Allah dan Rasulullah ingin bertemu dengan kita. Apa daya kita ini? Kita ini hanya kulit, tulang dan daging. Ruhnya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kita bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Tidaklah daun yang jatuh di tengah hutan yang gelap gulita kecuali Allah yang telah menjatuhkannya. Tidaklah ombak yang bergerak, air yang bergerak menjadi ombak kecuali Allah yang menggerakkan. Tidaklah bergeser butiran pasir di tengah samudra yang paling dalam kecuali Allah yang telah menggerakkan. Begitu juga dengan kita. Kita digerakkan oleh Allah untuk hadir di majelis taklim, untuk bersilaturahmi dengan Allah, bersilaturahmi ruhaniyah kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah afdolnya, paling tepatnya arwah kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, ya di tempat di masjid. Masjid yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pun bersabda, ahibbul biladi ilallah masajiduha wa abghatu ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah adalah pasar. Kita dikumpulkan di tempat yang dicintai oleh Allah, tanda Allah mencintai kita. Sudah gitu kita duduk di sini mendengarkan daripada untayan-untayan daripada kitab-kitab yang dikarang oleh para salafus salihin, para aulia Allah, wali kutub. Jadi ketika kita mendengarkan kitab ini dibaca, hakikatnya yang berbicara adalah sahibul kitab. Bukan sang penyampai yang menyampaikan, tetapi ini adalah sahibul kitab, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang telah menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya seseorang menyambungkan rohnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bab ini beliau menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau u'tiya rajulun min ummatid dunya bi asriha." Seandainya salah seorang umatku diberikan dunia dan seisinya, Allah telah tundukkan dunia dan seisinya kepada satu umatku ini. Tsumma qala alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kana qauluhu alhamdulillah afdal min dzalika kulluh. Anda mengucapkan alhamdulillah itu dapat membahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak sebanding dengan pemberian Allah yang telah diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Anda diberikan dunia dan seisinya, tidak sebanding dengan Allah mengizinkan lisan Anda mengatakan alhamdulillah. Dunia dan seisinya ditundukkan untuk kita. Kata Rasulullah, itu kecil. Dunia dan seisinya
diberikan kepada umatku perorangan, satu orang dapat satu dunia dan seisinya, lebih berharga daripada orang yang mengucapkan, lebih tinggi kedudukannya orang yang mengucapkan alhamdulillah. Maka beruntunglah kita mengenal silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu kita pun bertambah dan rasa syukur kita akan bertambah insyaallah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah ini dapat memenuhi timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillah Allah telah memenuhi timbangan sehingga dosa itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mengatakan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, lisan ini tidak bisa mengucapkan subhanallah kecuali Allah yang telah lebih dahulu menyucikan kita. Subhanallah, maha tinggi Allah. Tidak mungkin seseorang bisa mengucapkan alhamdulillah, tidak bisa mengucapkan subhanallah kecuali Allah yang telah menyediakan pahalanya dulu baru kita bisa mengucapkan. Masya Allah. Jadi betapa beruntungnya kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di tempat ini kita kembali mengulas di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini, peristiwa agung Amul Huzun, hari kesedihan, yang mana beliau ditinggalkan pamannya, kemudian ditinggal oleh istrinya tercinta Sayyidatina Khadijah. Dikatakan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah ketika perpisahan terakhir, ketika Sayyidatina Khadijah mau wafat, beliau memanggil Sayyidatina Fatimah putrinya, wahai Fatimah, aku tidak mau meminta apapun, aku nggak ingin apapun dari ayahmu, dan saya tidak berani selama ini menuntut apapun kepada ayahmu Muhammad, khawatir aku membebani. Maka Sayyidatina Fatimah pun mengetahui kalau ibundanya ini menginginkan sesuatu. Apa yang kau inginkan wahai ibuku, akan aku sampaikan kepada ayahku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sayyidatina Khadijah pun mengatakan, sudah tiba saatnya aku akan bertemu dengan Allah. Berakhir sudah tugasku di dunia menemani ayahmu. Namun aku ingin imbalan. Sebagai bukti aku bertemu dengan Allah, aku ingin syal, rida, surban yang dikenakan Nabi Muhammad sebagai pembungkus kain kafanku. Allah, Sayyidatina Khadijah. Dan beliau pun berpamitan dengan Nabi Muhammad, wahai kekasihku Rasulullah, suamiku Rasulullah, mohon maaf, selama ini aku tidak bisa berbuat apapun untukmu. Subhanallah. Padahal ketika menikahi Nabi Muhammad, Sayyidatina Khadijah itu 3/4 75% kekayaan masyarakat Makkah itu milik Sayyidatina Khadijah. Habis untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita, saya nggak akan berpanjang-panjang di situ. Walhasil ucapan Sayyidatina Khadijah pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau masih membutuhkanku di liang lahat ini, maka engkau boleh menjual tulang belulangku untuk melanjutkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ucapannya beliau, jika engkau membutuhkan untuk berlayar sedangkan tulang belulangku bermanfaat, susun kembali tulang belulangku agar engkau gunakan dapat untuk berlayar, membuat kapal. Subhanallah. Ini kesungguhan seorang istri tercinta yang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatlah Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah wafat, sedih hati Nabi Muhammad. Maka di Isra wal Mi'raj di bulan ini, bulan Rajab. Bulan Rajab para ulama menjelaskan ini ada usul, ada furu'. Furu' itu biasa orang berbeda furu'iyah. Apa berbeda furu'iyah? Kapan ketika pelaksanaan Isra wal Mi'raj? Kapan? Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar. Itu berangkatnya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan malam Aiden, salah satu, Idul Adha atau Idul Fitri. Ada juga mengatakan awal Ramadan, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Usul boleh orang berbeda pendapat. Masalah furu'. Terus Nabi Muhammad berapa kali? Ada yang mengatakan setiap menerima wahyu Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan hanya Mi'raj saja, Isra-nya tidak. Jadi dari Masjidil Haram langsung menuju ke langit 7, bertemu menerima wahyunya Allah di ayat-ayat tertentu. Ulama ada yang mengatakan demikian. Sedangkan usul, kita tidak boleh berbeda pendapat masalah ini. Apa itu usul? Nabi Muhammad ini hanya mimpi. Beliau nggak cak jasad-jasadnya, beliau hanya mengalami fahaniyah, bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad hanya fahaniyah. Dalam kitab tasawuf itu ada fahaniyah. Fahaniyah itu bagaimana? Antara tidur dan nggak tidur, setengah jaga, bertemu dengan Allah. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Allah. Ini furu'.
kita 4 madhab ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Nabi Muhammad ini sak jasad-jasadnya, sak sandal-sandalnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.